Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami ucapkan selamat datang kepada rekan-rekan media pada acara konversi pers LPS. Dapat kami sampaikan memang secara rutin bahwa LPS melalui rapat Dewan Komisioner tepatnya kemarin hari Senin tanggal 23 November 2020 telah menetapkan kebijakan tingkat bunga penjaminan. Pada konferensi pers kali ini kami tentunya akan memaparkan terkait hasil dari penetapan tingkat bunga penjaminan tersebut. Namun teman-teman sekalian, sebelum memulai acara, izinkan saya menyapa narasumber yang hadir pada kesempatan konferensi pers kali ini. Yang terhormat Ketua Dewan Komisioner LPS Bapak Purbaya Yudi Sadewa, apa kabar Pak? Semoga sehat. Baik Mas, apa kabar? Yang sehat Pak. Lalu yang kami hormati Kepala Eksekutif LPS Ibu Lada Sulistianingsih. Selamat siang Ibu, semoga tetap sehat Bu. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum. Lalu selanjutnya kita sapa juga anggota Dewan Komisioner LPS Bapak Didik Madiono. Apa kabar Pak? Salam sehat. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir juga bersama kita Direktur Eksekutif Riset, Surveillance dan Pemeriksaan Ibu Priyantina. Apa kabar Bu? Alhamdulillah, Assalamualaikum. Oke, sebelum penyampaian materi dapat saya sampaikan beberapa hal terkait pelaksanaan untuk konferensi pers kali ini. Yang pertama, kami mohon rekan-rekan media agar mencantumkan identitas pada Zoom dengan format nama media, nama yang bersangkutan. Lalu pada sesi tanya jawab, bagi rekan media yang ingin bertanya, kami persilakan untuk mengajukan diri melalui chat, dan kemudian kami akan persilakan untuk langsung bertanya. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada yang terhormat Bapak Ketua Dewan Komisioner LPS untuk menyampaikan paparan materi. Kepada Bapak Purbaya Yudi Sadewa, kami persilahkan. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman media. Salam sejahtera buat kita semua. Ini jumpa pers pertama saya sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS. Maklum aja kalau tadi ada kesalahan teknis. Mungkin juga dia keluaran saya. Jadi saya agak takut-takut, dia juga takut-takut sehingga alatnya macet. Harap teman-teman memakluminya. Ini jumpa persnya santai aja, yang harus resmi amat. Kayaknya tadi pengantarnya resmi banget, harus ini, harus itu. Basically kita ingin menyampaikan informasi yang kita sudah kerjakan di LPS dalam meeting rapat Dewan Komisioner kemarin pada hari Senin 23 November 2020 dalam rapat RDK. Kita telah melakukan evaluasi dan menetapkan perubahan atas kebijakan tingkat bunga penjaminan. Ini yang kita sosialisasikan dengan teman-teman. Jadi merespon perkembangan terkini dari kondisi perekonomian, stabilitas sistem keuangan, pergerakan suku bunga simpanan, serta kondisi likuiditas perbankan, maka LPS melakukan review terhadap kebijakan tingkat bunga penjaminan. Beberapa hal pokok yang menjadi pertimbangan dalam rapat Dewan Komisioner atau RDK Lembaga Penjamin Simpanan LPS dalam evaluasi dan penetapan tingkat bunga penjaminan periode November 2020 adalah sebagai berikut. Yang pertama, suku bunga simpanan perbankan menunjukkan tren penurunan dan potensial berlanjut sejalan dengan langkah penurunan suku bunga kebijakan moneter BI 7 hari repo rate pada periode November 2020 sebesar 25 basis point. Kami melihat perkembangan suku bunga pasar simpanan atau SDP rupiah mengalami penurunan sebesar 16 basis point menjadi sebesar 3,76% pada periode observasi 16 Oktober hingga 17 November 2020. Sementara itu, SBP valuasi suku bunga penjamin suku bunga pasar simpanan valuta asing pada periode observasi tanggal 12 Oktober hingga 17 November 2020 mengalami penurunan sebesar 5 basis point menjadi 0,44%. Dan pasca penurunan suku bunga kebijakan moneter domestik BI 25 BPS pada bulan November 2020, suku bunga simpanan perbankan
berpotensi kembali melanjutkan tren penurunan sejalan dengan kondisi likuiditas industri perbankan yang relatif longgar. Hal yang kedua yang kami amati adalah kondisi dan prospek likuiditas perbankan yang relatif stabil ditunjukkan dengan pertumbuhan dana pihak ketiga yang relatif tinggi di tengah pertumbuhan kredit yang perlu didorong ke sektor real. Berdasarkan data OJK, LDR perbankan cenderung turun menjadi 83,16% pada bulan September tahun 2020 dari posisi Agustus 2020. Hal ini tidak lepas dari laju pertumbuhan kredit pada September 2020 yang berada pada level 0,12% year on year dan pertumbuhan DPK berada di level 12,88% year on year. Kondisi pertumbuhan kredit dan DPK ini diperkirakan akan berlangsung hingga akhir tahun. Sementara itu, tingkat bunga antar bank relatif stabil dan berada di level yang cukup rendah, masing-masing untuk Indonesia, JIBOR 1 bulan, dan JIBOR 3 bulan adalah 3,29%, 4,05%, dan 4,3%. Di sisi lain, Bank Indonesia tetap melakukan operasi moneter melalui lelang term deposit dan lelang reverse repo secara aktif. Kita lihat juga pergerakan suku bunga internasional LIBOR juga terpantau bergerak dalam rentang batas dan cenderung rendah. LIBOR overnight dan LIBOR 1 bulan terpantau stabil di level 0,08% dan 0,15%. Sementara itu, LIBOR 3 bulan berada di level 0,23%. Hal lain yang kami amati adalah kondisi stabilitas sistem keuangan yang terjaga serta perlunya langkah sinergi bersama dengan otoritas keuangan dan pemerintah untuk turut mendukung percepatan pemulihan perekonomian. Rata-rata nilai tukar rupiah mencapai Rp14.462 per dolar pada periode observasi 16 Oktober sampai 17 November 2020, menguat sebesar 2,6% dari rata-rata nilai tukar pada periode observasi sebelumnya. Penguatan dolar ini ditopang adanya aliran masuk modal asing ke pasar keuangan, persepsi positif investor terhadap kinerja ekonomi, dan meredanya volatilitas pasar keuangan. Maksud saya tadi penguatan rupiah ya. Kepercayaan nasabah penyimpan terhadap sistem perbankan masih tinggi, tercermin dari cakupan simpanan perbankan. Berdasarkan data bulan Oktober 2020, tingkat penjaminan LPS terpantau stabil berada di level yang memadai. Jumlah rekening yang dijamin LPS adalah 99,91% dari total rekening atau setara dengan 339.913.159 rekening. Sementara itu, secara nominal, jumlah simpanan yang dijamin mencapai 51,22% dari total simpanan yang ada. Kita lihat juga fundamental perbankan yang cukup baik tersebut tercermin dari pergerakan indeks stabilitas perbankan yang masih berada dalam kategori normal. Indeks stabilitas perbankan ada pada posisi 17 pada tanggal 17 November berada pada level 99,24 atau turun 16 basis point dibandingkan akhir bulan Oktober 2020 disebabkan turunnya tekanan pada market pressure. Jadi indeks yang turun menunjukkan tekanan di perbankan berkurang. Jadi kondisi perbankan kita membaik. Dengan mempertimbangkan perkembangan beberapa hal tersebut di atas, rapat Dewan Komisioner Lembaga Penjaminan Simpanan menetapkan untuk menurunkan tingkat bunga penjaminan untuk simpanan rupiah di Bank Umum dan simpanan rupiah di BPR sebesar 50 basis point serta menurunkan tingkat bunga penjaminan untuk valuta asing sebesar 25 basis point di Bank Umum. Selanjutnya, tingkat bunga penjaminan tersebut berlaku untuk periode 25 November 2020 sampai dengan 29 Januari 2021 dengan rincian selengkapnya sebagai berikut. Bank Umum rupiah 4,5% suku bunga penjaminannya, falas 1%. Bank Perkreditan Rakyat rupiah menjadi 7%.
mempertimbangkan bahwa perbankan masih berada dalam proses penyesuaian atas langkah pemangkasan bunga kebijakan moneter, serta memperhatikan tingginya dinamika berbagai faktor ekonomi, serta stabilitas sistem keuangan yang akan potensial mempengaruhi kondisi likuiditas ke depan, maka LPS akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan hal-hal tersebut di atas. Demikian mungkin informasi yang ingin kami sampaikan dari hasil rapat Dewan Komisioner yang kami selenggarakan kemarin. Ya, terima kasih pada Bapak Ketua Dewan Komisioner atas pemaparannya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan untuk langsung mengajukan diri di kolom chat. Dan kami mohon untuk teman-teman yang bertanya pula untuk membuka kameranya biar bisa kenalan juga langsung. Kami persilakan bisa ditanya jawab. Oke, dari Marshall Fontan nih Pak, ada pertanyaan Pak. Kami mohon Mas Marshall silakan langsung untuk bertanya. Selamat sore Pak. Maaf Pak, kamar saya buram Pak, jelek kalau pakai video Pak. Ada dua pertanyaan Pak. Ada dua pertanyaan Pak terkait dengan tren simpanan nasabah Pak. Untuk nasabah besar yang dananya di atas 2 miliar, apakah tren penyimpanan dananya di perbankan itu sudah melandai Pak atau masih tetap tumbuh Pak? Terus pertanyaan kedua, bagaimana Pak update LPS dalam pengawasan dan strategi penanganan bank gagal sistemik yang berpengaruh sistemik? Atau kalau dibilang tadi Bapak sebutkan kan kondisi perbankan saat ini masih di level yang memadai Pak. Seperti apa Pak perkembangannya? Terima kasih Pak. Kalau kita lihat tren simpanan itu cenderung naik di seluruh level, baik di bawah 2 miliar, antara 2 sampai 5 miliar, maupun di atas 5 miliar. Memang sebelumnya sempat dana naik hanya di level yang di atas 5 miliar. Tapi sekarang sudah membalik lagi ke tempat-tempat yang seperti sebelum ada COVID-19. Artinya kita tidak mengantisipasi adanya pergerakan yang luar biasa yang menandakan adanya kepanikan di para penabung atau para deposan. Jadi keadaan sudah membaik dibanding dengan sebelumnya. Itu yang bisa saya katakan. Untuk bank sistemik, apa strategi LPS, yang pertama kami berdoa supaya tidak ada yang sistemik yang jatuh, itu strategi utama kami. Tapi basically, dalam jangka pendek kita tidak melihat adanya kemungkinan itu terjadi. Apalagi kalau kita lihat data-data perbankan dan perekonomian nggak cenderung membaik. Jadi saya sih optimis ke depan kita tidak akan menemukan hal tersebut. Tapi walaupun demikian, kami mempersiapkan langkah-langkah dalam pengertian mempersiapkan organisasi kami. Kalau hal itu terjadi, kami mesti bertindak seperti apa. Kami sudah simulasikan seluruh peraturan dan perundang-undangan yang ada untuk memastikan kami bisa menjalankan tugas yang diemban kepada kami yang ditugaskan kepada kami oleh negara. Jadi pada dasarnya peluang itu kecil, kami tidak mengharapkan itu terjadi dalam waktu dekat, tapi kami secara organisasi siap untuk menangani hal tersebut. Demikian Mas. Ya, terima kasih Pak Ketua. Tadi jawaban pertanyaan Pak Syah. Silakan teman-teman rekan media kalau ada lagi. Ya, kami silakan Mas Richard dari Visi Indonesia. Mas Richard. Halo. Halo, selamat siang, Pak, Bu. Semoga dalam keadaan sehat. Ini bisa dengar saya? Bisa Mas. Bisa. Mukanya gelap. Gelap sedikit. Iya, maaf. Backlight. Backlight, Pak. Semoga sehat terus, Pak. Ini izin pertanyaan saya mungkin singkat aja, Pak. Satu, terkait analisa kredit bermasalah, Pak. Karena kan bagaimanapun kredit bermasalah itu mempengaruhi kepercayaan nasabah nantinya. Dan juga kedua, terkait permasalahan akhir-akhir ini, Pak, di mana
banyak nasabah yang masih terus ada aja kesalahan dari maupun fraud atau dari kesalahan internet banking yang akhirnya menyebabkan tabungan nasabah hilang gitu Pak. Nah tapi kalau boleh Pak, kalau dari LPS sendiri komunikasinya terhadap manajemen perbankan agar juga tidak membuat gaduh itu gimana Pak ya? Karena kan bagaimanapun berita-berita akhir-akhir ini justru malah membuat berita-berita kepercayaan nasabah justru malah makin tergerus Pak. Itu aja sih. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan membaiki dalam singkat. Ya, terima kasih. Wah, udah jelas sekarang Mas Michael sekarang. Oh, gelap lagi. Anda sembunyi ya? Iya Pak, enggak Pak. Ini backlight Pak. Analisa kredit bermasalah. Ini kan Iya, ada program restro yang restrukturisasi yang dilakukan oleh OJK, dan ini akan diperpanjang pelaksananya sampai setahun kalau nggak salah, sampai tahun 2022. Jadi dalam waktu dekat mungkin itu tidak akan berdampak ke pembukuan perbankan, dan kalau saya lihat sih, kalau betul-betul ekonominya bisa dipertahankan membaik terus ke depan, mungkin pertengahan tahun depan juga mereka sudah tidak bermasalah lagi, sebagian besar ya, tentunya tidak semua. Jadi sih saya sih melihatnya sekarang dampak kredit bermasalah terhadap perbankan dan perekonomian masih bisa dikendalikan. Yang kedua, untuk banyak nasabah yang kehilangan uang, pasti berhubungan dengan kasusnya ini. Siapa itu yang itu ya, ada beberapa nasabah bank lain juga katanya hilang. Itu kalau kami LPS belum sampai ke sana Mas Richard. Kami hanya menanganin bank yang gagal sekarang ya. Nanti kalau perpunya jadi, kita mungkin bisa bantu depan, itu pun satu bank secara keseluruhan, bukan nasabah individual per individual. Untuk masalah ini ditangani oleh OJK. Kami hanya menangani tadi kalau nasabah punya uang di bank, banknya ada masalah dan terpaksa dikirim ke LPS, kami akan membayar tabungan yang hilang sesuai dengan aturan yang ada. 3T ya Bu ya. Yang pertama, tabungannya harus tercatat. Yang kedua, tingkat bunganya tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS. Yang ketiga, orang itu tidak menyebabkan bank tersebut menjadi bangkrut. Jadi itu tugas utama LPS saat ini. Ke depan mungkin kami juga kalau jadi katanya akan dijadikan lembaga yang bukan loss minimizer seperti itu, tapi juga risk minimizer. Jadi akan bergerak ke depan. Tapi sekarang belum sampai ke sana, Mas. Terima kasih, Mas. Halo Pak. Ya, silakan. Nina dari Kontan Pak. Silakan Mbak Nina, apa kabar? Ya kabar baik Pak. Mau tanya aja Pak untuk outlook tahun depan Pak, kalau boleh minta pandangannya LPS sendiri Pak. Ini kan DPK kan trennya tercatat terus tumbuh ya Pak. Kalau tahun depan sendiri boleh minta outlooknya dari LPS seperti apa sih Pak pertumbuhan DPK sendiri di tahun depan, dan dominan. Untuk DPK apa ekonomi nih? Ibu, Bapak mau jawab? Itu outlooknya DRSP. Silakan Ibu Yanti. Halo Pak. Ya, bentar Mbak, kami bagi-bagi Mbak. Nanti kalau saya kebanyakan ngomong diprotes. Itu ketua ngomong melulu katanya. Silakan Bu Yanti jawab. Silakan Bu Yanti. Ya, untuk outlook DPK ke depan, kami melihat bahwa masih akan terus tumbuh sejalan dengan perkembangan saat ini. Kalau kita lihat posisi DPK saat ini itu juga jauh lebih tinggi dari posisi Desember 2019. Dan ke depan dengan kondisi kebijakan, sinergi kebijakan Bank Indonesia dan lembaga otoritas pengawas serta pemerintah, kemungkinan ke depan likuiditas masih akan tetap tinggi dan DPK masih akan terus tumbuh. Demikian mungkin Nina. Mbak Nina udah puas belum? Nanti saya minta Ibu Kepala Eksekutif jawab kalau belum. Gimana Mbak Nina? Sudah puas dengan jawabannya atau ada yang mau ditanyakan lagi? Sedikit menambahkan ya. Silakan.
Ya, kami melihat masih positif ya, Mbak Dina. Seiring juga ekspektasi kami terhadap pertumbuhan ekonomi yang masih akan membaik, lebih baik, insya Allah dari tahun 2020 ini. Kemungkinan sebagian besar dari lembaga dunia maupun konsensus melihat ekonomi Indonesia sudah bisa tumbuh positif. Nah, itu menjadi faktor yang bisa mendorong DPK di tahun 2021. Kami melihat masih ada tren kenaikan atau pertumbuhan dari DPK tersebut yang didorong terutama tadi ya oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia yang bisa kembali positif di tahun 2021. Itu Mbak Dina tambahannya. Sorry Pak. Oke. Dengan siapa? Nida Investor Daily. Silakan Mbak. Ya, ya Pak, ada beberapa pertanyaan Pak kalau boleh. Yang pertama itu ini kan diturunin untuk yang suku bunga tingkat untuk bunga penjaminannya kan 50 basis poin ya Pak. Kalau sebelum-sebelumnya itu biasa 25 basis poin. Nah, kalau ini 50 basis poin yang diturunin itu sebabnya apa aja ya Pak? Apa tadi yang di webinar sebelumnya juga Pak Purbaya juga sempat bilang kalau akan mempercepat penurunan bunga penjaminan ya Pak. Itu untuk kedepannya apa akan lebih cepat ditransmisikan oleh perbankan Pak untuk penurunan bunga deposito dan bunga kredit Pak. Kemudian kalau di tren bunga special rate perbankan sendiri saat ini dari per kelompok bukunya itu masing-masing berapa ya Pak? Apa udah mulai trennya udah mulai menurun Pak? Kemudian Silakan Pak. Satu ya. Satu dulu aja Mbak ya, biar dijawab dulu. oh iya deh Pak. Silakan Pak DM. Ya. Pak Didi Mardiono. Makasih Mbak Nida ya, Investor Daily. Jadi pertanyaannya kenapa sekarang 50 basis poin, biasanya 25. Yang pertama, kita lihat memang perkembangan suku bunga itu dari mulai awal tahun trennya menurun. Terus kemudian kita lihat juga tekanan terhadap bank-bank kecil itu juga mereda sehingga tingkat persaingannya juga sudah tidak seberat dulu sehingga bank-bank kecil juga ikut menurunkan suku bunganya. Jadi kita tadi sudah dijelaskan suku bunga pasarnya sudah sekitar 3,67 kalau nggak salah. Jadi kita dalam hal ini mempercepat proses suku bunga itu dilihat karena memang tingkat persaingan antar buku sudah mereda, sejalan dengan tekanan likuiditas pada bank kecil juga relatif mereda. Kemudian transmisinya kita harapkan juga nanti akan lebih cepat lagi karena memang bank-bank sudah mulai juga penurunannya masih terjadi walaupun mungkin tidak secepat sebelumnya, tapi trennya tetap akan ada penurunan apalagi dipicu oleh penurunan 7 days repo yang bulan November lalu 25 basis poin lagi. Dan kita mengharapkan transmisi ini akan diteruskan ke dalam penurunan suku bunga kredit oleh perbankan. Sehingga kita mengharapkan ada demand kredit juga dari korporasi sehingga program pemulihan ekonomi nasional bisa berjalan dan tren pertumbuhan kredit yang saat ini terkontraksi akan bisa sedikit demi sedikit naik. Mungkin itu Mbak Nida menjawab pertanyaan. Terima kasih Pak. Mungkin saya bisa tambahkan sedikit. Kenapa kita lebih kelihatannya agresif? Sebenarnya nggak agresif. Karena kalau kita lihat dibandingkan dengan bank sentral kita, bank sentral itu sudah lebih dulu turun bunga policy rate-nya. Sementara kita agak lambat. Kami baru turunkan 24 tanggal di bulan September lalu ya Bu ya. Tapi bank sentral itu pun masih ngejar. Saya pikir masih ketinggalan dan sekarang bank sentral turunkan lagi. Jadi kami turunkan sesuai dengan kebijakan bank sentral dalam pengertian begini. LPS tidak mau menjadi sentral kedua yang menghalangi transmisi kebijakan moneter dari Bank Indonesia. Dan kebetulan ini juga semua didukung oleh data-data yang lain, suku bunga pasar dan lain-lain yang sehingga memberi ruangan kepada kita untuk melakukan hal tersebut.
ke depan ya kita nggak akan turunkan terus cepat-cepat tanpa alasan yang jelas, tapi kita akan melihat bagaimana stans kebijakan Bank Sentral maupun otoritas yang lain, kami akan adjust. Kami sekarang langkahnya amat bersinergi dengan Bank Sentral, OJK, dan penguasa fiskal. Demikian, Mbak. Ya. Ini ada Ibu Yanti, Pak, dari Kata Data tadi yang mungkin suaranya nggak bisa keluar. Itu pertanyaan melalui chat. Pertanyaannya ialah terkait kewenangan LPS yang sudah diperluas melalui PP. Berarti belum bisa dieksekusi ya Pak Bu sebelum ada perpunya. Sejauh ini perkembangan perpu sektor keuangan sudah sampai manakah Bapak Ibu? Terima kasih. Siapa mau jawab? Pak Ade, Bu Kaya, silakan Bu. Ya. Yang ini aja yang bisa jalan apa enggak? Ya. Baik, untuk Mbak Yanti, di PP nomor 33 tahun 2020, LPS itu mendapat mandat terkait 3 hal. Yang pertama adalah persiapan penanganan bank. Jadi LPS bisa melakukan persiapan penanganan bersama OJK lebih awal untuk masuk ke bank yang oleh OJK masuk dalam kategori BDPI atau bank ini sedang bermasalah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah penempatan dana LPS pada bank. Bentuknya seperti LPS memberikan pinjaman, bank mengajukan melalui OJK, baru OJK meminta kepada LPS untuk menempatkan dana dengan catatan OJK akan melihat bank ini akan ada going concern. Jadi permintaan tersebut harus melalui OJK terlebih dahulu. Yang ketiga adalah LPS bisa melakukan persiapan pendanaan untuk kalau LPS kekurangan dana, maka LPS bisa menerbitkan surat utang dan meminjam kepada pemerintah. Nah, seperti itu 3 pokok utama yang ada di dalam PP. Sejauh ini untuk poin 1, LPS dan OJK telah bersama-sama untuk melakukan persiapan penanganan bank, melakukan komunikasi, mengupdate kondisi-kondisi perbankan, OJK dan LPS. Untuk penempatan dana, sejauh ini belum ada permintaan dari OJK kepada LPS. Dan yang ketiga, seiring dengan kondisi perbankan yang masih membaik, LPS belum memerlukan pendanaan di luar dari kekayaan LPS atau premi dari nasabah. Itu Pak, kira-kira mungkin ada tambahan dari Pak Didi. Oh ya, ya tadi ada tambahan lagi bahwa untuk penanganan opsi resolusi terhadap bank yang tidak dapat disehatkan dan diserahkan oleh OJK kepada LPS, itu selain faktor least cost test atau LCT, ada tambahan faktor lain yang perlu diperhatikan oleh LPS, antara lain kompleksitas permasalahan bank, kemudian waktu yang diperlukan untuk menangani resolusi bank tersebut, kemudian yang lain efektivitas dari penanganan bank itu antara lain ada 5 faktor yang saya ingat ada 3 itu. Yang lain saya agak lupa, nanti bisa dicek di dalam PP 33 tersebut. Terima kasih Pak DM. Jadi basically begini, perangkat sudah disiapkan oleh pemerintah negara, kami siap menjalankan kalau diperlukan. Tapi sampai sekarang untungnya keadaannya segera membaik sehingga kita belum dibutuhkan untuk turun di depan seperti yang diamanatkan oleh PP 33. Tapi bukan berarti kita diam aja. Kita monitor keadaan terus dari waktu ke waktu, diskusi dengan OJK dan BI dan lain-lain, sehingga kalau ada hal yang memburuk, kami bisa bergerak dengan cepat. Sampai sekarang sih kelihatannya semakin membaik keadaannya. Beberapa bulan yang lalu kami memang sempat agak takut dan siap-siap menjalankan kebijakan itu, tapi sekarang kemungkinan semakin kecil karena keadaan membaik. Demikian. Terima kasih Pak Ketua, Pak Didi, Bu Landa, dan Bu Priyantina.
Apakah ada pertanyaan lagi? Ini mungkin yang terakhir yang bisa kita buka sesi pertanyaannya. Ya, mohon izin Bapak, Ibu, kami tutup karena tidak ada lagi yang buka. Terima kasih. Ya, demikian kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah hadir dan juga telah berpartisipasi dalam acara konferensi pers kali ini. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih sebesar-besarnya. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa protokol kesehatannya, jangan sampai kendor. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup.